Bu Furi sehat, Bu Furi. Sehat, sehat. Alhamdulillah. Asidik ini pakai headset ya? Iya, pakai headset. Suaranya ada gemanya ya? Ada gemanya. Aduh, pakai apa ini ya? Duh. Maksudnya suara yang di luar nih bisa masuk ya? Oh iya, Bu. Ya, Mohon pakai apa? dikondisikan terlebih dahulu. Bentar, Bu, bentar, Bu. Bentar. Ah, Bu Furi sehat? Sehat, sehat. Mataku sayup nih. Nggak tidur nih. bentar ya, tengah jam ya. Bentar datangan. Saya pindah lokasi. Silakan. Oke, gimana, Ibu? Apa Oke, kita silakan. sudah Sampun, sampun ada oke? Bapak Imam ini. Nggih. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati Dekan Fakultas Quran dan Pendidikan Universitas Islam Jember Bapak Haji Salahuddin Al-Ayyubi MPD. Yang saya hormati Wakil Dekan Fakultas Quran dan Pendidikan Universitas Islam Jember
Bapak Imam Ghazali MPDI. Yang saya hormati Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Ibu Tri Novita Irawati MPD serta dosen Ibu Puri Rizkawati MPD serta mahasiswa Fakultas Kejuruan mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Kejuruan dan Pendidikan Universitas Islam Jember yang saya banggakan. Pertama, marilah kita membacakan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, nikmat sehat dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir dan berkumpul dalam Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat, yakni dalam rangka persiapan perkuliahan semester genap program studi pendidikan matematika tahun ajaran 2023 genap. Salawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi agung kita, Nabi besar kita yang mana kelak nanti kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Baiklah, dalam kesempatan kali ini langsung saya sebagai MC seremoni akan membacakan susunan acara yang terangkai sebagai berikut, yakni yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pembukaan, dan yang ketiga acara inti. Itulah tadi rangkaian acara yang terangkai pada acara pagi ini. Dan untuk mengawali acara ini, mari kita buka acara ini dengan pembacaan umum kitab Suratul Fatihah dengan harapan mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadinya wa ala kulli niyatin shalih al-Fatihah. Selesai. Memasuki acara yang kedua, yakni sambutan sekaligus pembukaan, yang mana dalam hal ini akan dibawakan oleh Bapak Wakil Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Jember kepada Bapak Imam Ghazali MPDI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Yang saya hormati Ibu Kaprodi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Islam Jember dan khususnya pada pagi hari ini melalui orientasi pada pagi hari ini kita masih bisa bersemangat untuk melakukan aktivitas kita. Semoga ini membawa dampak pada energi positif kita untuk selalu berkarya dan melakukan kegiatan yang positif. Ya. Itulah rasa syukur kita. Maka pada program pagi hari ini sangat positif sekali, karena ini adalah awal perkenalan perkuliahan pada semester ini, yang Anda sudah beberapa minggu ini libur dari semester ganjil dan sudah mendapatkan hasil dan sudah melakukan mulai dari KRS sampai LHS sampai pada tingkatan persiapan perkuliahan. Maka dari itu, mohon untuk para mahasiswa untuk aktif mendengarkan penjelasan dari Ibu Kaprodi dan juga sebagian dosen yang nanti mungkin menjelaskan tentang perkuliahan pada semester genap. Maka dari itu, kami dari fakultas mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya
acara pagi hari ini, karena ini sangat penting untuk memberi orientasi kembali kepada mahasiswa untuk kembali merefresh semangatnya lagi, ya, biar awal perkuliahan besok hari Rabu itu mereka semangat berangkat, semangat untuk kuliah dan mencari ilmu pada semester genap ini. Saya kira itu, semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa manfaat. Maka dari itu, saya buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian, saya kira itu sambutan dari kami mewakili Bapak Dekan FKIP. Semoga acara berjalan dengan lancar. Setelah ini kami pamit undur diri karena ada acara Zoom yang lainnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di unmute, Mas Sidik? Oke, Bu. Itulah tadi sambutan sekaligus pembukaan yang disampaikan oleh Bapak Imam Ghazali MPDI selaku Wakil Dekan Fakultas Quran dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Jember. Baiklah, masuk ke acara yang ketiga, yakni acara inti, yang mana yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Tri Novita Irawati MPD terkait persiapan perkuliahan TA 2023 genap. Yang kedua, materi kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Furi Sitio Siskawati MPD, yakni tentang tata cara pengisian form evaluasi. Itulah tadi acara inti yang akan diisi oleh kedua orang tersebut. Dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada para pemateri. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayana, Ibu. Monggo. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih Bapak Sidik. Baik, terima kasih. Saya ucapkan langsung saja kepada yang terhormat Bapak Imam Ghazali MPDI selaku Wakil Dekan FKIP dan kepada dosen Pendidikan Matematika Ibu Furistio Siskawati MPD serta Bapak Abdullah Sidik selaku moderator dalam kegiatan ini dan para mahasiswa yang berbahagia yang saya banggakan. Baik, pertama langsung saja untuk kegiatan ini sebenarnya bisa on cam semuanya. Oke, saya ingin melihat wajah-wajah semangatnya ini. Semangatnya Mbak Vira, Mbak Elo, Mas Asnan, oke, Mbak Cindy, Mbak Hilda, Mas Imdad, kemudian ada Mbak Sulsila, oke, Mas Ahmad Jauhari, baik, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan di sini. Jadi mohon diperhatikan untuk yang pertama karena kita mulai perkuliahan genap itu adalah besok sesuai dengan kalender akademik. Hal yang pertama dan yang terpenting adalah mohon untuk para mahasiswa mengecek KRS masing-masing ya. Karena ada beberapa mahasiswa yang KRS-nya masih 2, bahkan masih ada yang 0. Begitu. Dan ini mohon diperhatikan karena ini nanti akan berpengaruh terhadap perkuliahan Anda. Yang kedua, cek kembali LHS, terutama untuk mahasiswa KM. Jadi, mahasiswa kampus mengajar di angkatan sebelumnya, diperhatikan nilai-nilainya sudah masuk atau belum. Jadi jangan sampai terlewat dan mahasiswa KM ini untuk KRS-nya pastinya berbeda dengan mahasiswa yang lainnya. Begitu ya. Jadi kalau misalkan masih bingung, silakan bisa hadir langsung koordinasi dengan saya mata kuliah apa yang seharusnya diambil.
Seperti kemarin sudah hadir itu ada Mas Asnan ya. Mas Asnan sudah selesai KRS-nya. Oke, Mas Asnan sama Mas Harun ya. Itu KRS-nya berbeda dengan teman-temannya. Jadi dari masing-masing mahasiswa mohon bertanggung jawab terhadap studinya sendiri. Terutama Mbak Rizka juga ada yang berbeda. Sepertinya sudah KRS-an atau belum untuk seminar proposal itu juga tetap harus diambil bagi yang belum mengambil. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan perkuliahan besok dan selanjutnya mohon diperhatikan ruang kelas. Jadi kita hanya kebagian 2 ruang kelas. Jadi teman-teman mahasiswa untuk yang masih belum tahu, terutama ketua kelas ya yang nanti mengkoordinir, mungkin ada dosen yang belum tahu bahwa ruang kelas kita hanya ada 2. Jadi nanti bergantian. Kalaupun ada dosen yang menghendaki untuk mengganti jam mata kuliah, mohon dikoordinasi dulu ruangannya itu memang benar-benar terpakai atau tidak. Dan juga saya mewajibkan untuk tetap menggunakan ruang milik matematika. Jadi 2. Jadi jangan sampai eh, kalau misalkan ada koordinasi langsung itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalkan ujuk-ujuk langsung datang, kemudian menempati ruangan tersebut, jangan seperti itu ya. Saya yakin untuk mahasiswa matematika itu mahasiswa yang disiplin, kemudian ngerti tanggung jawab, ngerti peraturan, eh, saya yakin tidak ada yang seperti itu. Baik, untuk selanjutnya adalah hal teknis terkait dengan perkuliahan besok. Kalau sejatinya besok itu adalah perkuliahan pertama. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga. Yang pertama adalah hubungi dosen terlebih dahulu. Apakah besok itu sudah mulai perkuliahan atau belum? Karena di kami di tingkat fakultas, maksud saya di tingkat universitas, kami masih dalam konteks penyusunan kontrak perkuliahan berdasarkan skema yang ditetapkan oleh universitas. Jadi kalau misalkan ada yang mau masuk di minggu ini, ya monggo silakan masuk. Kemudian kalau misalkan masih ada yang masih mau mempersiapkan dulu, kita dimulai di minggu depan juga tidak apa-apa. Eh, yang jelas adalah mahasiswa menghubungi dosen terlebih dahulu, khususnya ketua kelas. Begitu ya. Jadi cukup satu saja yang menghubungi. Kalau tidak dibalas, bagaimana Bu? Ya ditunggu. Begitu ya. Kalau bisa H-1. Jadi untuk hari ini boleh mencoba atau memulai menghubungi. Kemudian di sini tidak banyak yang saya sampaikan. Mungkin itu dulu dari saya. Untuk selanjutnya adalah cara pengisian Google Form yang saya kirimkan ke masing-masing grup. Jadi saya ingatkan bahwa setiap mahasiswa itu wajib mengisi Google Form yang saya share di grup. Fungsinya untuk apa? Sebagai bahan evaluasi kami terkait dengan dosen-dosen yang bersangkutan. Jadi misalkan Mbak Vira semester kemarin diajar oleh dosen siapa saja. Misalkan ada 3 dosen. Jadi Mbak Vira wajib mengisi 3 dosen tersebut. Gitu ya. Untuk yang lainnya paham. Dan mengunggah KRS atau LHS gitu ya. Nanti bisa diperhatikan ada KRS, ada KHS. Kemarin sebagian sudah tanda tangan, kemudian sudah distempel pula, dan itu juga wajib di-scan PDF, kemudian diupload pada laman yang disediakan. Begitu kiranya untuk Google Form, dan ini saya wajibkan kalau misalkan ada yang belum mengisi, dari kami tidak akan mensetujui KRS dan ini tidak akan berakibat bahwa nama Anda belum masuk ke daftar absen, begitu ya. Semakin cepat Anda mengisi Google Form, semakin cepat absen nanti di kami cetak untuk selanjutnya bisa dipakai di dalam perkuliahan. Jadi saya rasa untuk mengisi Google Form tersebut, karena cuma centang-centang dan upload saja, jadi mohonlah kiranya berikan waktu 10 menit untuk fokus pada eh, form evaluasi tersebut, karena form tersebut sangat berguna sekali, khususnya bagi kami
untuk perbaikan ke depannya, khususnya berkaitan dengan konteks pembelajaran yang berada di program studi pendidikan matematika. Begitu mungkin kiranya yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mohon bantuannya Ibu Furi Setiawati untuk menjelaskan apa sih sebenarnya isi di dalam Google Form tersebut. Silakan Ibu Furi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait Google Form itu ya, isinya mulai dari bagian atas sendiri itu adalah, mungkin sudah buka semua Google Form-nya seperti apa? Silakan bisa Ya, dibantu bisa dibuka dulu. ketua kelas untuk men-share kembali di grup. Saya buka terlebih dahulu di sini Ibu Furi. Oh ya. Oke, sebentar. Jadi intinya itu di Google Form itu ada isi yang awal itu adalah petunjuk cara melakukan pengisiannya. Kemudian bagian keduanya itu ada item-item pernyataan dan pertanyaan yang harus dijawab oleh mahasiswa. Jawabannya tertutup karena hanya langsung mencentang atau mengklik angka-angka skor yang ada di sana. Walaupun hanya sekedar mengklik angka-angka di sana, harap itu setiap pernyataannya dibaca benar-benar ya. Kalau tidak dilakukan oleh dosen yang bersangkutan, maka berilah skor sesuai dengan rentang yang diberikan gitu. Jadi kalau dilakukan ya dikasih skor sesuai dengan yang dilakukan, kalau tidak maka berilah skor yang sesuai juga. Jadi jangan dipukul rata semua dikasih skor sama. Karena belum tentu. Saya sendiri pada mata kuliah saya eh, ada unsur-unsur yang tidak saya lakukan karena terburu-buru, karena terlewat, lupa gitu ya. Jadi jangan dipukul rata skornya sama. Jadi harap dibaca dan disesuaikan dengan kondisi realnya. Kemudian yang terakhir itu unggah berkas. Berkasnya ya seperti tadi yang sudah disampaikan ada LHS dan KRS yaitu dalam bentuk PDF. Kalau tidak PDF maka tidak support. Biasanya begitu. Berdasarkan yang sudah diisi oleh mahasiswa sebelum ada persiapan ini, dari total berapa ya, sekitar di atas 50 ya mahasiswa kita itu masih 9 yang mengisi. Dan dari 9 itu isiannya masih belum sesuai harapan. Jadi satu mahasiswa itu mengisi untuk beberapa kali karena untuk beberapa dosen, bukan hanya satu dosen ya. Yang sempat terisi dan sempat terbaca itu hanya untuk dosen atas nama Bu Trinovita dan Pak Solahuddin. Selain itu belum ada yang mengisi. Jadi itu semua dosen diisikan di sana. Nah, ini ya, itu bisa terlihat yang mengisi masih 9, padahal mahasiswa kita lebih dari 50. Nah, ini tadi bagian pertamanya berisi tentang petunjuk ya. Itu ada opsi pilihan 1, 2, 3, 4, 5. Ini bobot yang diberikan. Terserah mahasiswa mau memberi bobot berapa pada pertanyaan atau pernyataan yang tersedia pada bagian di bawahnya. Setelah ada ketentuan cara mengisinya, selanjutnya mahasiswa harus mengisikan nama lengkap di situ dan NIM-nya juga jangan lupa. Nah, di bagian ini itu ada nama-nama dosen. Nah, ini pilih salah satu dosen. Di situ ada kata-kata jika perlakuan sama untuk mata kuliah yang diampu. Nah, maksudnya begini, ketika saya mengampu mata kuliah ada yang matematika dan ada yang pendidikan ya. Untuk yang matematika mungkin di semester kemarin saya mengampunya adalah struktur aljabar lanjut dan yang pendidikan ada EHBM. Nah, apakah perlakuan saya untuk dua mata kuliah ini sama atau berbeda? Itu kalau sama, maka pilih saja salah satu nama dosennya. Jika perlakuannya berbeda, maka tuliskan mata kuliah yang berbeda itu di item bawahnya. Gitu. Nah, di situ ada mata kuliah apa. Misalnya tadi HBM, satunya nanti ngisi ulang struktur aljabar lanjut begitu. Nah, nanti
item-item yang harus diisi ini ketika membuka, mungkin ketika mata kuliahnya yang matematika saya berbeda membukanya dengan ketika mata kuliah itu yang pembelajaran. Begitu juga dengan unsur-unsur di berikutnya, pembukaan kuliah seperti apa, isi perkuliahannya seperti apa. Kalau yang matematika dan dan pembelajaran biasanya memang berbeda ya. Kalau matematika biasanya kita proses menyelesaikan soal-soal gitu. Kalau yang pembelajaran biasanya menyampaikan narasi tentang perkuliahannya gitu. Jadi itu bisa berbeda di isi perkuliahan. Kemudian ada lagi di situ penutupnya seperti apa antara yang pembelajaran dan yang matematika berbeda. Tapi tidak semua dosen begitu. Bisa jadi ketika dia mengampu dua mata kuliah pembelajaran dan matematika perlakuannya sama. Kalau perlakuannya sama ya satu dosen diisi sekali gitu. Kalau berbeda, satu dosen diisi sesuai dengan mata kuliah yang dianggap berbeda tadi. Kalau saya berarti nanti kalau berbeda untuk yang matematika seperti apa, kemudian isi lagi untuk yang pembelajaran seperti apa. Dan ini bukan hanya satu dosen ya. Satu mahasiswa mengisi untuk semua dosen. Kalau Oke. dosennya ada 7, berarti satu mahasiswa mengisi 7 nama dosen itu tadi. Pertama dipilih siapa Putri Novita, kemudian isi lagi pakai nama yang Pak Solahuddin, isi lagi pakai nama Muhlisatul Mahmuda, dan seterusnya begitu. Jadi semua dosen terekod. Kalau yang diisi hanya Putri Novita saja, maka yang terekod hanya Putri Novita. Dosen yang lainnya tidak ada evaluasinya harus memperbaiki seperti apa. Jadi semua dosen harus diisi. Ya. Hatinya Ya. adalah berbohong. Ya. Mulutnya Ya. adalah berbohong. Hatinya dia bilang, aku Ada cinta, ada aku pertanyaan cinta, mungkin? aku cinta. Ada pertanyaan? Tidak. Oh ya, saya pikir dengar suara itu mau bertanya gitu ya. Mau menyanyi sepertinya, Bu. Ya, Ini kira. ini terkait pengisian untuk Google Form. Mungkin ada pertanyaan dulu. Jadi satu mahasiswa minimal dia mengisi 7 Google Form dengan nama dosen yang berbeda. Kalau dia punya, maksudnya kalau ada satu dosen yang dianggap perlakuannya berbeda untuk dua mata kuliah, maka dia mengisi 8 kali Google Form ya. Kalau ada satu dosen yang dua mata kuliahnya berbeda, maka dia mengisi 8 Google Form. Begitu. Kalau ada dua dosen perlakuannya berbeda, berarti nanti isi 9 Google Form. Satu orang mengisi 9 Google Form. Kalau perlakuannya berbeda pada dua dosen. Tapi kalau satu dosen perlakuannya sama untuk semua mata kuliahnya, minimal dia mengisi 7 Google Form. Begitu. Ada pertanyaan mungkin? Saya Bu, Ya, silakan. Apa? berarti ngisinya itu sesuai dosen mengisi mata kuliah. Kalau dua, satu dosen berarti dua Google Form ya Bu. Ya, untuk satu dosen ya. Masih ditambah 6 dosen yang lain. Begitu. Ya, kalau diajar Bu Furi. Jadi kalau Ya, misalkan kalau Mas saya. Imdad, misalkan Mas Imdad semester kemarin diajar Bu Furi itu 2 mata kuliah, kemudian saya satu, Pak Solahuddin satu, misalnya berarti mengisi 4 sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Begitu, Bu Furi? Iya, Dan begitu. teman-teman mahasiswa. Saya harap semuanya ini bisa segera terisi ya, karena ini berkaitan dengan evaluasi dosen ke depannya. Jadi kita bisa membuat laporan awal terkait dengan evaluasi dosen. Begitu, mohon kerjasamanya, karena di sini kita ingin berproses menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Kita akan buat suatu program-program yang sekiranya bisa meningkatkan khususnya kualitas dan output dari mahasiswa program studi pendidikan matematika. Mungkin mohon doa dan dukungannya bagi teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen pada akun kita ya. Begitu.
Iya, itu harap benar-benar dilihat ya setiap ada video baru begitu. Ya, nanti ini rencananya juga diunggah, jadi yang on cam ini nanti bisa masuk ke YouTube. Oke, intinya kita ingin berproses dan kita ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita itu ada di sini. Dan kita itu tidak istilahnya tidak terbelakang dari yang lainnya meskipun kita berada di universitas yang notabene kita berada di persekitaran universitas ternama, kita juga bisa untuk maju ke depan. Begitu ya. Dan saya yakin teman-teman mahasiswa semua ini semangat dan berproses menjadi mahasiswa yang lebih baik lagi begitu. Untuk yang lainnya mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kita masih ada waktu sekitar 5 menit lagi. Aku mau tanya, Oke, silakan. itu ngisinya untuk semester 5? Ya, Ya, kan ngisinya yang ngisinya periodenya sekarang untuk evaluasi. Namanya evaluasi itu adalah menilai dosen di semester lalu. Begitu. Jadi Mbak Lia kemarin kalau misalkan saya KM Bu gak ikut apa-apa, gimana Bu Furi? Bisa mengambil mata kuliah di semester sebelumnya lagi ya. Karena kita kan belum Begitu evaluasi, ya. sebelum-sebelumnya belum pernah juga, baru Jadi ini. Jadi kegiatan ini memang belum pernah ya Ibu Furi kita iya, lakukan dan eh, memang kita sebenarnya ada berbagai program yang ingin kita canangkan. Salah satunya ke depannya adalah Open Talk ya. Jadi ini masih kita rancang bagaimana kita bisa mengcover masalah-masalah mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan administrasi, kemudian berkaitan dengan dosen, sehingga nantinya tidak ada kendala ke depannya sampai akhir cepat lulus. Begitu, itu saja yang kita inginkan. Jadi kontribusi dari mahasiswa sebenarnya cukup mudah, hanya mengikuti saja apa yang menjadi target dari apa yang ingin kita programkan, begitu saja. Oke, begitu biar kita bisa semua bisa target lulus 3,5 tahun ditambah 1 bulan. amin. Begitu ya. 1 bulannya masuk semester 8. Begitu mungkin. Oh ya, satu lagi teman-teman mahasiswa untuk angkatan yang khususnya angkatan terakhir, angkatan 21, kemarin kasus ini terjadi di Mas Sabah, Mas Harun ya. Mohon maaf Mas Harun saya blow up ke depan kasusnya. Kasusnya adalah ada satu mata kuliah yang nilainya rendah, begitu ya. Misalkan dapat D ataupun dapat E. Kalau dapat C nggak masalah, masih bisa itu. Nanti kalau misalkan ada mata kuliah yang dapat D di semester genap, genap itu berarti kemarin Mas Harun di semester berapa ya? Semester Semester 2. Mata kuliahnya siapa? Bu Puri Ya, ya, seperti ya. ini tersangkanya. Oke, baik. Jadi nanti harap mengulang di semester ini ya. Karena apa? Karena target lulus angkatannya Mas Harun, angkatan berapa? Angkatan berapa Mas Harun? Angkatan 21 ya. Oke, target lulus itu kalian sebenarnya tahun depan di 2025 sudah wajib lulus menjadi lulusan tercepat. Begitu untuk angkatan 21 gitu Ibu Bu Furi. Jadi, kalau misalkan Bu saya lupa, kalau misalkan di semester genap yang lalu di semester 2 misalkan ada mata kuliah yang nilainya jelek, segera diulang begitu ya. Saya tidak menyarankan untuk di SP karena apa? Proses SP sekarang sangat rumit sekali, tidak sama dengan yang dulu. Jadi pendaftarannya bukan di fakultas tetapi di universitas. Yang memahami hal tersebut adalah pihak universitas. Jadi di sini hanya konteksnya menjalankan saja. Jadi kalau misalkan ada cuma 1 orang, 2 orang, lebih baik mengulang dan hal tersebut sebenarnya juga tidak apa ya, tidak sulit begitu ya. Ya begitu ya Bu Furi. Boleh ya Pokoknya bergabung di. ikut aturan saja, Oke, ikut sepertinya aturan tidak akan begitu sulit. ya. Terus yang terpenting adalah ketika teman-teman mahasiswa
itu ada kendala ketika perkuliahan, mohon dengan segera. Misal nih, Mbak Rizka besok mau menikah, izin dulu. Begitu ya. Jadi jangan sampai pas kita lihat, kita cek sebelum UTS ternyata Mbak Rizka nggak pernah masuk sama sekali ternyata menikah. Begitu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil itu bisa terselesaikan kalau kalian meningkatkan kemampuan komunikasi kalian ke dosen yang bersangkutan. Kalau tidak berani dengan dosen yang bersangkutan, bisa ke saya dulu, nanti saya jembatani untuk menyampaikan bagaimana kendala ini bisa diatasi ke masing-masing dosen. Gitu ya. Jadi tidak ujuk-ujuk, saya harap untuk angkatan, semua angkatan atau mahasiswa di Prodi Matematika ini, saya harap tidak ada yang komplain nilai di ujung, tetapi prosesnya tidak tahu bagaimana sebenarnya proses perkuliahan yang terjadi. Begitu ya. Jadi Bu, nilai saya kok bisa C, kok bisa E, kok bisa D, seperti itu. Harap diperhatikan prosesnya di perkuliahan seperti apa. Itu ya, diikuti. Jangan tiba-tiba menghilang, baru muncul di UTS. Begitu, saya yakin semuanya sebenarnya punya prinsip yang baik, tapi kalau misalkan ada kendala, mohon disampaikan kendalanya. Kalau bisa hadir, menemui saya, eh, pasti akan saya fasilitasi bagaimana kendala tersebut bisa teratasi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Furi, ada tambahan atau dari teman yang lain? Sudah cukup? Apa itu Yes, tadi? sudah cukup ya, Bu Furi. Sudah cukup. Intinya Oke, kalau ada apa-apa ngobrol dulu gitu ya, nggak tiba-tiba. ya, begitu ya, Mbak Hilda, jangan tiba-tiba menghilang. Oke, Mas Asnan, begitu ya, Mas. Karena yang agak saya khawatirkan itu adalah mahasiswa KM ya. Jadi mohon diperhatikan, diamati sendiri, dicermati sendiri LHS-nya atau transkripnya kalau bisa, mata kuliah apa yang sekiranya belum tertempuh di semester genap, karena hal tersebut akan menjadi bumerang ketika mereka sudah, teman-temannya sudah sempro, habis sudah mata kuliahnya, mereka tertinggal satu mata kuliah. Atau ketika semester 8 8 kan genap, sudah mau skripsi, ternyata masih ada mata kuliah aljabar linier yang belum lulus, gitu ya. Itu ya, Bu Furi dan yang Oke. lainnya. Ya. Gitu, untuk semester ini saya nitip satu mahasiswa saya, Bu Furi. Mohon dibijaki Baik-baik. dan Ya. dan saya yakin untuk mahasiswa pendidikan matematika ini eh, orangnya baik-baik, semangat dan pasti bertujuan semoga segera lulus dari program studi pendidikan matematika dengan nilai yang baik dan memuaskan. Itu mungkin itu saja dari saya. Ada tambahan dari teman-teman mahasiswa? Sudah? Kalau tidak ada, sudah ya. Saya akan berlanjut berkegiatan. Terima kasih kepada Bu Furistio Siskawati MPD sudah meluangkan waktunya membantu dalam kegiatan ini. Saya harap untuk hari ini saya tunggu responnya di Google Form tersebut. Gitu ya, karena satu Google Form sepertinya cuma 2 menit sudah selesai. Begitu, itu saja dari saya. Sehat Mbak Erna? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Untuk selanjutnya nanti kita bisa diskusikan via WA jika ada kendala atau kesulitan. Dari saya mohon maaf sebelumnya karena acara ini juga sangat mendadak sekali. Baru tadi habis subuh saya share apa yang kita mau kerjakan dan alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi di pagi ini. Terima kasih para mahasiswa, jangan lupa dukungannya untuk prodi kita khususnya dan jangan lupa untuk semangat terus semangat belajar karena semester depan ini adalah semester genap, di mana banyak kendala pastinya sudah mau puasa, kemudian nanti banyak liburnya, begitu. Jadi semua tagihan-tagihan atau terutama kontrak perkuliahan harus benar-benar disepakati oleh mahasiswa dan dosen yang bersangkutan agar nanti di tengah perjalanan tidak ada miss ketika proses penilaian.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Buat teman-teman mahasiswa, mohon maaf juga buat Ibu Furistyo Rizkawati MPD. Dari saya cukup. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman dan jangan lupa cek kembali KRS dan LHS-nya. Sekian bisa kembali beraktivitas kembali dan terima kasih saya ucapkan. Terima kasih Bu Puri. Terima kasih.